Kadang kamu merasa aneh dengan dirimu sendiri. Tiba-tiba terdiam di tengah keramaian. Tiba-tiba termenung meski tidak sedang menghadapi masalah besar. Pikiranmu melayang ke satu nama yang mungkin sudah lama tidak menyapa. Tapi entah kenapa, dia terus datang dalam ingatanmu. Kamu mencoba sibuk, kamu coba alihkan. Tapi semakin kamu lawan, semakin kuat perasaan itu menempel di dalam dada. Kamu mulai bertanya kenapa? Apakah ini hanya perasaanmu saja? Atau jangan-jangan dia juga sedang memikirkanmu? Kalau kamu pernah merasakannya, jangan buru-buru menganggap itu halu. Karena terkadang, ketika dua hati pernah saling terhubung, energinya tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan menyadari tanda-tanda kecil yang disebut firasat. Firasat bahwa kamu dan dia sebenarnya sedang saling memikirkan. Tanpa saling bicara, tanpa saling tahu, tapi tetap saling terhubung. Berikut adalah 5 firasat itu. Firasat pertama, kamu tiba-tiba gelisah tanpa sebab. Pernah nggak kamu merasakan gelisah secara tiba-tiba? Padahal hari itu tidak ada masalah apa-apa. Cuaca sedang baik, aktivitas lancar, tapi hatimu terasa aneh. Seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak kamu mengerti. Seperti ada yang tertinggal, tapi kamu tidak tahu apa. Dan di tengah kegelisahan itu, pikiranmu langsung tertuju pada satu nama. Namanya muncul begitu saja di benakmu. Wajahnya tiba-tiba terlintas, seakan-akan dia baru saja memanggilmu lewat hati. Kamu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dan entah kenapa, kamu belum merasa apa dia juga sedang mikirin aku. Perasaan itu datang begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Dan bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang. Setiap kali kamu merasa gelisah, ada satu orang yang selalu muncul di dalam pikiran. Dan itu bukan kebetulan, karena kadang saat seseorang sedang memikirkan kita dengan sungguh-sungguh, energinya bisa sampai ke hati kita tanpa perantara. Lewat rasa gelisah, lewat keresahan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa batinmu sedang terhubung dengan seseorang yang juga sedang memanggilmu diam-diam, tanpa kata, tapi terasa nyata. Firasat kedua, kamu mimpi tentang dia berulang kali. Kadang kamu merasa aneh. Tiba-tiba hadir begitu sering di dalam mimpimu. Bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dan selalu terasa begitu nyata. Kadang kalian duduk berdampingan. Kadang kalian hanya saling pandang, tanpa bicara. Kadang dia hadir hanya sebentar, tapi meninggalkan perasaan yang membekas saat kamu bangun. Ada juga mimpi yang membuatmu bangun dengan dada sesak, seolah kamu baru saja kehilangan sesuatu yang penting. Dan satu-satunya yang kamu ingat hanyalah dia. Kamu mulai berpikir, kenapa harus dia lagi? Kenapa terus dia? Padahal kamu tidak sedang memikirkannya sebelum tidur. Padahal kamu sudah berusaha melupakan. Tapi mimpi itu datang terus, mengusik tenangmu, mengganggu tidurmu. Tapi juga, diam-diam kamu menunggunya datang kembali. Karena dalam mimpi, kamu bisa melihat wajahnya. Dan dalam mimpi, kamu bisa merasakan kehadirannya, walau hanya sebentar. Dan mungkin, dia pun sedang mengalami hal yang sama. Karena menurut banyak orang, mimpi bukan hanya permainan pikiran bawah sadar. Mimpi adalah ruang di mana dua jiwa yang merindukan bisa saling bertemu. Saat kenyataan memisahkan, alam mimpi mempertemukan kembali. Mimpi harus saling menghubungi, tanpa harus saling menyapa. Kalian ada di alam yang sama, lewat rasa yang sama, yang tak bisa dibohongi. Jadi jika dia terus muncul dalam mimpimu, itu bisa jadi bukan sekadar mimpi. Itu bisa jadi cara semesta memberitahu bahwa kalian sedang saling memikirkan. Lewat dunia sunyi yang tak bisa dijangkau oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang jujur. Firasat ketiga, hal-hal kecil selalu mengingatkanmu padanya. Kamu sedang menjalani hari seperti biasa, melihat sesuatu di jalan, mendengar lagu di radio, atau mencium aroma kopi yang baru diseduh. Tapi entah kenapa, semua hal kecil itu langsung menarik ingatanmu ke satu sosok, dia. Bahkan hal-hal sepele yang sebelumnya tidak terlalu kamu perhatikan, tiba-tiba menjadi pengingat akan kehadirannya. Kamu lihat warna baju yang biasa dia pakai? Kamu dengar kata-kata yang pernah dia ucapkan dulu? Atau kamu lewat tempat yang pernah kalian kunjungi bersama, meski hanya sekali? Dan semuanya terasa begitu hidup. Seolah-olah kamu kedua sedang menonton ulang sebuah kenangan, tapi dari kejauhan. Kamu tersenyum kecil, lalu tiba-tiba merasa hening di dalam hati. Karena kamu sadar, orang itu masih hidup di dalam ingatanmu. Bukan karena kamu belum bisa move on, tapi karena mungkin dia memang belum benar-benar pergi dari rasa. Dan yang membuatmu semakin ragu adalah, semua pengingat itu muncul bukan karena kamu sengaja mencarinya, tapi justru datang di saat-saat tak terduga. Seperti saat kamu sedang ingin benar-benar melupakan. Semesta seperti tak mau membiarkan kamu melupakannya. Dan kamu bertanya dalam hati, kenapa harus sekarang? Kenapa selalu dia yang muncul dalam pikiranku? Mungkin karena dalam waktu yang sama, dia pun sedang memikirkanmu.
Mungkin saja saat kamu merasa terganggu oleh ingatan tentang dia, dia juga sedang terpikir oleh hal yang mengingatkannya padamu. Karena ketika dua hati masih saling menyimpan jejak, hal-hal kecil pun bisa menjadi sinyal perasaan yang tak bisa ditutup. Dan kamu tahu, oh itu bukan hanya ingatan, tapi juga getaran. Getaran dari seseorang yang masih diam-diam memegang namamu di hatinya. Firasat keempat, rindu yang tidak sepenuhnya milikmu sendiri. Ada kalanya kamu merasa rindu begitu dalam. Rindu yang datang tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Bukan karena kamu melihat fotonya, bukan karena kamu mendengar kabarnya, tapi karena perasaan itu muncul begitu saja dari dalam dada yang terasa sesak. Kamu merindukannya diam-diam, dan saat itu terjadi, ada sesuatu yang berbeda. Rindumu tidak terasa hampa. Rindumu tidak seperti saat kamu merindukan. Avisam yang benar-benar sudah hilang. Rindumu terasa seperti dijawab. Seperti ada seseorang di seberang sana yang juga sedang mengirimkan rasa yang sama. Kamu tidak bisa menjelaskan kenapa kamu yakin. Tapi hatimu tahu. Ini bukan rindu yang sendirian. Ini adalah rindu yang saling memanggil. Mungkin kamu sedang menatap langit malam, dan tanpa disadari, dia juga sedang menatap langit yang sama. Dengan tatapan yang sunyi, dengan dada yang juga dipenuhi perasaan yang tak sempat terucap, kamu merasa hangat, meski sedang sendiri. Kamu merasa ada seseorang yang sedang merasakan hal yang sama. Dan itu membuatmu ingin menangis. Karena di balik rindu yang kamu pikir hanya kamu sendiri yang menanggungnya, ternyata ada seseorang yang juga diam-diam sedang merindukanmu. Tanpa pesan, tanpa suara. Tapi kamu bisa merasakannya begitu nyata. Karena perasaan seperti itu tidak pernah bohong. Rasa rindu yang saling mengalir tidak bisa dipalsukan. Kamu tahu ini bukan perasaan sepihak. Kamu tahu ini bukan sekadar angan-angan. Ini suasana koneksi batin yang terus hidup, meski keadaan memisahkan. Meski waktu berjalan tanpa kabar, dan kamu semakin yakin. Kadang seseorang bisa merasakan rindumu, bahkan sebelum kamu sendiri mengakuinya. Firasat kelima, ketika kamu merasa dia akan muncul, dan benar-benar terjadi. Pernah nggak kamu merasa seolah-olah dia akan muncul? Entah lewat pesan, entah lewat status media sosial, atau sekadar lewat pertemuan tak terduga. Dan anehnya, itu benar-benar terjadi. Beberapa menit setelah kamu merasa seperti itu, namanya muncul, entah di notifikasi, entah disebut orang lain, atau tiba-tiba kamu berpapasan dengannya di tempat yang tidak kamu duga. Kamu kaget, tapi di saat yang sama juga tidak heran. Karena sebelumnya, kamu memang sudah merasa dia akan datang. Kamu sudah merasa getaran aneh di dalam dada, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan ternyata, dia datang membawa rasa yang tidak pernah benar-benar padam. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ada benang halus yang masih menghubungkan kalian. Benang yang mungkin tak terlihat, tapi masih kuat menahan jarak yang diciptakan oleh waktu dan keadaan. Kamu berpikir apa ini hanya intuisi. Tapi rasanya terlalu sering terjadi untuk dianggap kebetulan. Dan yang lebih membuatmu diam adalah ketika kalian akhirnya bertemu, entah secara nyata atau hanya lewat sapaan kecil. Kamu bisa melihat dari tatapannya bahwa dia juga tidak benar-benar bisa melupakanmu. Bahwa dia juga merasa aneh setiap kali kamu muncul dalam hidupnya lagi. Semacam dua magnet yang terus bertemu di titik-titik tak terduga. Mungkin itu cara semesta menguji. Mesja, berkanda hati yang saling memikirkan ini masih punya keberanian untuk saling mendekat kembali. Atau hanya akan saling mendoakan dari jauh seumur hidupnya. Dan pada akhirnya kamu tahu, perasaan yang kamu simpan ini tidak sia-sia. 5 firasat itu bukan angin lalu, bukan khayalan yang kamu bangun sendirian. Itu adalah tanda-tanda halus bahwa kamu dan dia masih saling terhubung, lewat cara yang bahkan kalian sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Lewat mimpi, lewat rasa gelisah yang datang tiba-tiba, lewat rindu yang tak pernah kamu undang tapi terus datang berulang. Lewat momen kecil yang membawamu kembali pada kenangan tentangnya, dan lewat perasaan bahwa kamu tidak sendiri dalam merasakan semua ini. Kamu tidak salah, dan kamu tidak sendirian. Mungkin kalian tidak bersama secara fisik, tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Kamu tahu dia masih ada di sana. Dan diam-diam, dia juga sedang berpikir hal yang sama. Saling memikirkan, saling merasa, saling menyebut nama satu sama lain dalam diam yang panjang. Karena kadang cinta sejati bukan tentang yang selalu bersama, tapi tentang dua hati yang tidak pernah berhenti terhubung. Meski tanpa suara, meski tanpa kata, tapi selalu ada.